Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ata alaina wa ala auladina wa talamidatina fid daraini amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama mari kita bersama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid dalam rangka pengajian di bulan Ramadan menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, memang untuk pengajian bulan Ramadan ini saya menggunakan kitab yang bernama Lubabul Hadis. Lubabul Hadis, sari-sari daripada hadis-hadis Rasulullah ya. Dan saya memakai sarahnya kitab Lubabul Hadis itu namanya Tanqihul Qaul ya, Tanqihul Qaul. Nanti ada keterangan-keterangannya. Nah, bab yang pertama ini adalah al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama yaitu menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan ahli ilmu dan ulama. Keutamaan ahli dan ilmu dan ulama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu an, ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin, yang artinya, wahai Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini nama aslinya wa ismuhu Abdullah, nama aslinya adalah Abdullah. Lah Ibnu Mas'ud berarti anaknya Mas'ud. Siapa nama aslinya? Wa ismuhu Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, Abdullah. Lah Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat sirinya Rasulullah. Ya. Yang menata bantal ketika Rasulullah itu tidur, ya Ibnu Mas'ud. Kalau Rasulullah mengisi ceramah-ceramah di masjid atau di mana, yang membawakan sandalnya itu juga Ibnu Mas'ud. Dekat sekali dengan Rasulullah. Lah Ibnu Mas'ud itu wa kana khafiful lahmi qasiran jiddan.
Wa kana khafifal lahmi, Ibnu Mas'ud itu postur tubuhnya adalah sangat kurus. Dagingnya itu cuma sedikit, sangat kurus sekali. Pendek, qasiron jiddan, juga sangat pendek. Itu Ibnu Mas'ud. Malah diperkirakan tingginya Ibnu Mas'ud itu nahwa dhira'in. Nahwa dhira'in itu 1 dhira'. 1 dhira' itu tingginya Ibnu Mas'ud. Ya, 1 dhira' setengah meter. Enggak setengah meter. Nahwi dhira'an itu tingginya Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud itu luar biasa. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Ibnu Mas'ud. Sehingga hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Makanya sampai Rasulullah itu bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya bena Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar. Dudukmu sebentar di majlis ilmi. Majlisul ilmi seperti sekarang ini, Pak. Ini kan majlis ilmu. Jadi dudukmu sebentar di dalam majlis ilmu yang mana kamu tidak membawa pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun apa yang diterangkan oleh guru. Jadi cuma diam. Sampean hadir di tempat ini nggak membawa pulpen, yang nggak nulis apa disampaikan guru, wis ngerungokno tok. Cuma mendengarkan. Napa terus Rasulullah, wala taktubu khafan khairul laka min itki alfi raqabatin. Itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Oke. Luar biasa ini. Ini keterangan dalam kitab Lubabul Hadis. Jadi duduk kita di majelis yang sekarang ini tidak membawa pulpen dan tidak mencatat apa yang diterangkan oleh guru, itu kata Rasulullah lebih baik daripada memerdekakan budak sebanyak 1000. Ya, itu tidak nulis, Pak. Tidak mendengar apa itu, tidak nulis juga nggak mau pulpen. Apalagi kalau ditulis. Jadi ditulis apa yang disampaikan oleh guru, kita bawa pulpen, itu lebih bagus lagi pahalanya. Lebih banyak lagi pahalanya. Wa nadharuka ila wajhil alimi. Pandanganmu terhadap wajahnya orang alim. Kalau kita ada orang alim, para habaib, para ulama, para kiai, kita pandang. Ya. Kita pandang, kata Rasulullah, nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin. Itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda. Tasaddaqta, yang engkau sedekahkan biar dengan 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah. Makanya kalau ada orang-orang alim kita pandang, disawang. Tapi dalam memandang itu kita harus tahu diri, Pak. Misalnya ya, para habaib, para ulama kiai memandang, kebetulan kita memandang, situ memandang lah mulai. Nah, jadi kita pandang dengan kita itu bagaimana ya? Pandangan itu tidak menyakiti hati beliau. Ya, kita pandang, itu pahalanya luar biasa. Ya, sama dengan kita itu mensedekahkan apa lebih baik daripada 1000 kuda yang kita pakai, kita gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya hadis, wasalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Ya, engkau mengucapkan salam kepada orang alim, kepada orang yang ahli agama,
kepada para habaib, para ulama, kita bertemu, kita ucapkan salam, kita ajak musafaha, kita ajak bersalaman. Kata Rasulullah, khairul laka min ibadati alfi sanatin, itu lebih baik bagimu daripada ibadah sunat selama alfi sanatin, 1000 tahun. Nah, ibadah 1000 tahun, tidak sebut ibadah sunat, sholat buatan, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Makanya kalau ada para alim ulama, para habaib, kita ucapkan salam sebelum kita bersalaman. Assalamualaikum ya Habib, assalamualaikum ya Syekh, kita ajak salaman. Ya, kita ajak salaman. Itu besar sekali pahalanya. Nah, dari hadis ini, hadirin hadirat yang saya hormati, itu keutamaan daripada majelis ilmu. Majelis ilmu itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Bahkan kita duduk di sini dengan tanpa membawa pulpen, dengan tanpa mencatat satu huruf pun, itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Tapi perlu diingat, perlu diingat, masih ada yang lebih utama lagi. Masih ada yang lebih utama lagi, apalagi kita itu sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini ada adab-adabnya, ada akhlak-akhlaknya. Apa akhlaknya? Catatlah, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jadi kalau ada guru menerangkan, kita catat. Ikatlah ilmu itu dengan menulis, dengan apa? Dengan mencatat dan menulis. Ya. Berarti kita itu jangan terpaku kepada hadis tersebut. Hadis apa nih? Hadis kan apa itu? Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, duduk majelis ilmu, Rasulullah pesan kepada Ibnu Mas'ud, yang mana kita tidak menulis, tidak membawa pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jangan terpancang kepada hadis ini. Memang meskipun kita itu tidak mencatat, tidak menulis, mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi kalau kita membawa apa itu, membawa pulpen, kita tulis apa yang diterangkan oleh guru, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa pahalanya. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan ilmu itu bagian, ibarat ilmu itu ibarat binatang buruan. Binatang buruan. Maka ikatlah ilmu itu dengan pulpen, dengan menggunakan pulpen dan pencatat. Sungguh rugi, terasa Imam Syafi'i, orang yang mendapatkan buruan binatang kijang, kemudian binatang tersebut lepas di tengah-tengah masyarakat. Itu betapa ruginya. Begitu juga dengan kita. Ya, dengan kita yang sudah mendapatkan ilmu dari guru, tidak dicatat. Kalau tidak dicatat kan hilang, Pak. Kalau dicatat, kita catat, nanti di rumah bisa dimutolaah, bisa dilihat, difahami, sehingga ilmu itu tidak akan lepas. Makanya ibarat binatang buruan, ya, yang mana pengikatnya dari binatang buruan itu supaya tidak lepas, maka diikatlah binatang itu. Umpama ilmu itu kita ikat dengan mencatat dan menulis. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya menurut siapa itu, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, idza tidak ada ruginya orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini, Pak. Majelis ilmu seperti ini adalah
bagaikan pertamanan dari pertamanan surga. Tenang hati rasanya menghadiri majelis ilmu ini. Ya. Pertamanan dari pertamanan surga yang mana di dalamnya dipenuhi dengan ketenangan-ketenangan hati. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah fartahu falyafrahu." Ya. Kata Rasulullah, apabila engkau itu melewati pertamanan surga, maka singgahlah di situ. Bersenang-senanglah kamu di situ. Sahabat bertanya, "Mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang disebut, yang dimaksud dengan pertamanan surga? Dijawab oleh Rasulullah, majalisul ilmi, ya, atau majalisul dzikri. Pertamanan surga yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Majelis ilmu ada, majelis zikir ada. Itu pertamanan surga. Sekali lagi, makanya kata Rasulullah, apabila kamu itu melewati di situ ada pertamanan surga, berhentilah di situ, singgah di situ. Ya. Sahabat tanya, apa pertamanan surga? Pertamanan surga itu adalah majelis ilmu, majelis zikir. Kedua-duanya baik. Majelis ilmu baik, majelis zikir baik. Maka suatu hari Rasulullah itu masuk dalam masjid, Pak. Nah, di dalam masjid Rasulullah masuk di situ. Ada 2 jamaah. Yang pertama jamaah majelis ilmu, yang kedua majelis zikir. Faham majelis zikir nggih? Zikir iki lho, majelis zikir. Jadi dalam masjid itu ada 2 majelis. Rasulullah ketika masuk ke masjid ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Rasulullah berkata, majelis zikir ini baik, majelis ilmu juga baik. Tapi Rasulullah tidak singgah di majelis zikir. Singgahnya di mana? Singgahnya di mana? Yaitu singgahnya di majelis ilmu. Ini sama baiknya. Apa kata Rasulullah? Inni bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus sebagai guru. Sehingga yang dipilih oleh Rasulullah adalah majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu kan ada guru. Ya, ada 2 majelis. Makanya sebaik-baik yaitu majelisan, yaitu di samping majelis zikir juga majelis ilmu. Nggih, majelis antan, majelis ilmunya juga ada. Seperti yang sering di teman-teman kita dari orang-orang ya Al-Khidmah, Jama'i Al-Maghfurlah, Kiai Asrori kan seperti itu. Situ ada majelis zikir, ada manakibnya, di tengah-tengahnya itu juga ada mau'idhah hasanah, itu luar biasa. Kedua-duanya kena. Itu termasuk pertamanan dari pertamanan surga. Pertamanan surga. Makanya itu hebatnya, luar biasanya majelis ilmu yang kita adakan seperti ini. Apalagi ya, majelis ilmu seperti ini kita adakan pada bulan Ramadan. Kemarin sudah saya terangkan ya Pak ya. Pada bulan Ramadan lebih utama lagi ya, kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya di masjid, di musola-musola, kalau pada bulan Ramadan hendaknya mengadakan pengajian-pengajian. Entah itu menjelang buka puasa, atau habis sholat subuh, atau kultum, terserah. Silakan mengadakan. Pada bulan Ramadan ini kita rayakan, kita syiarkan. Ya. Kita syiarkan. Lah kita sebagai mustami'in, orang yang mendengarkan, hendaknya menghadiri pengajian tersebut. Majelis ilmu yang seperti itu pada bulan Ramadan ini khususnya. Meskipun di luar bulan Ramadan juga baik. Ya. Karena apa? Setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju ke sini itu ada kebaikan sendiri. Kemarin saya terangkan.
Itulah hebatnya majelis ilmu. Hadirin hadirat yang saya hormati, kemudian hadis berikutnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Faqihun fahidun, satu orang yang ahli fikih, mutawarriun yang wirai. Wirai itu apa? Wirai itu menjaga dari perkara-perkara yang haram dirinya dan perkara yang syubhat. Hati-hati, jangan sampai perutnya itu diisi dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama Islam dan barang syubhat. Itu wirai. Jadi satu orang ahli fikih yang wirai itu lebih berat munggu setan, menurut setan, daripada min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in, daripada 1000 orang yang ahli ibadah, ibadahnya itu bersungguh-sungguh tapi bodoh, juga wirai. Itu cara menggodanya setan, Pak. Setan menggoda satu orang ahli fikih dibanding dengan menggoda 1000 orang yang ahli ibadah, tapi dia itu bodoh, ibadahnya temenan, ibadahnya bersungguh-sungguh, tapi dia itu bodoh, tidak mengerti bagaimana syarat rukunnya, apa syarat wajibnya sholat, dia tidak mengerti, asal sholat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka amalnya itu adalah ditolak alias tidak diterima. Makanya bagi setan mengganggu satu orang ahli fikih daripada 1000 orang ahli ibadah yang mana ibadahnya itu bersungguh-sungguh tapi dia itu bodoh, juga wirai. Lebih berat menggoda satu orang yang ahli ibadah, ahli fikih, ya, fakihun. Nah, ini diantara keutamaane ahli ilmu, wong sing ngerti ahli ilmu. Ahli ilmu itu orang yang faham tentang masalah ilmu agama dan diamalkan. Kalau dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah, tentu lebih utama orang yang ahli fikih, faham masalah agama kemudian diamalkan. Ya. Karena apa, Pak? Karena kalau hanya ahli ibadah saja tanpa dia itu mengetahui ilmunya, bisa-bisa ibadahnya itu ditolak, ibadahnya itu tidak diterima. Memang dia itu ahli ibadah luar biasa nek sholat, tapi dia itu bodoh, tidak ngerti bagaimana tata cara ibadahnya yang menurut syariat agama Islam yang benar bagaimana. Dia tidak mengerti, bisa-bisa ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah. Beda dengan orang yang ahli ilmu. Tidurnya orang yang ahli ilmu saja itu ditakuti oleh setan. Diwedani karo setan. Tidurnya orang ahli ilmu. Tidur yang asalnya hukumnya itu kan mubah, Bang. Tidur itu boleh, ya ndak haram, ndak wajib. Tidur itu hukumnya mubah. Kalau yang tidur itu ahli ilmu yang asalnya mubah, bisa mendapatkan pahala. Karena apa? Karena tidurnya itu adalah disertai dengan niat. Nih, contoh, wong sing ahli ilmu
ngerti masalah ilmu, malam hari tidur. Saya niat tidur, mudah-mudahan bisa bangun jam 3 malam untuk qiyamul lail, sholat tahajud. Ternyata setelah diniati itu ndak bangun, mboten tangi, turu sampai subuh. Bagaimana tidurnya? Dihitung ibadah, karena ada niatnya seperti itu. Karena ada niatnya, ya, tidurnya menjadi ibadah. Makanya ada ulama yang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala bisa melihat kepada kita yang tidak, manusia biasa tidak bisa melihat. Indigo apa itu namanya? Jadi kalau di TV atau di mana ada jurnalisa apa itu ya? Jurnalisa itu dia bisa melihat barang-barang gaib, makhluk-makhluk yang mana orang pada umumnya tidak bisa melihat. Lah ini termasuk waliullah, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala bisa melihat barang yang seperti itu. Nah, pada waktu mau ke masjid wali ini, ternyata di luar masjid itu ada iblis. Ada iblis. Mau masuk ke masjid, iblis itu takut. Ya. Ditanya oleh wali tersebut, wahai iblis, kenapa kamu takut masuk ke masjid? Ada apa? Padahal di dalam masjid itu cuma ada 2 orang. Satunya orang yang sedang sholat, satunya orang tidur. Lah iblis ini mau masuk ke masjid, wedi. Ditanya oleh wali tersebut, kenapa engkau takut ke masjid? Padahal di masjid cuma ada 2 orang. Satu sholat, satu tidur. Saya takut kepada orang yang tidur, Pak. Saya takut kepada orang yang tidur. Lah wali tersebut heran, kenapa kamu takut kepada orang yang tidur padahal di situ ada orang sholat? Jawab iblis, saya tidak takut dengan orang yang sholat, karena orang yang sholat itu tidak tahu apa-apa. Orang yang sholat itu bodoh. Saya takut dengan orang yang tidur ini loh. Kalau orang yang tidur, saya masuk ke masjid sampai orang yang tidur ini terbangun, terbangun, maka saya gagal. Karena bangunnya apa? Membetulkan sholatnya orang yang bodoh yang sedang dalam masjid tersebut. Wedi dengan orang yang tidur. Itu setan, iblis. Itu diantara keutamanya kita itu ahli ilmu, menuntut ilmu, ya, supaya ngerti bagaimana cara-cara ibadah, bagaimana cara-cara kita itu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemarin maaf ibu-ibu ya, saya kemarin menerangkan itu ya nggak salah sih. Ada ibu-ibu hadir kemarin Bu ya. Waktu saya ngaji hari apa? Caudin ya. Ibu-ibu kan bertanya, aurat perempuan, aurat wanita dalam sholat itu batasannya di mana? Di luar sholat batasannya di mana? Saya kemarin menjawab, maaf, ya enggak salah. Auratnya wanita dalam sholat itu adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, memang menurut pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu, Pak. Tapi ternyata saya setelah buka kitab, di samping fikih-fikih yang dikarang oleh Buya Yahya apa itu ya, ternyata yang dimaksud batinul kafi itu ugel-ugel ya Pak. Gini Pak ya, sininya. Ini berarti orang perempuan sholat, lah sampai di sini batasannya sama. Saya ulangi lagi, ibu-ibu kemarin barangkali
yang tidak hadir, yang tanya kemarin bisa dijawab sah. Karena yang dimaksud kafa batinul kafi itu termasuk dhahirul kafi. Saiki nih Pak. Jadi pakai mekeno roko sampai di sini tidak apa-apa, sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Ini batasnya batas daripada tangan, 2 telapak. Ibu ndak ada sing ngrungokno rek. Bu. Bu. Nggih. Kalau lanjut nggih Bu, paham niku Bu nggih? Nggih. Lah niku tangan, nggih. Kalau wajah itu adalah rambut termasuk aurat. Jangan sampai rambut dari ibu itu yang kelihatan. Sampai mana? Sampai dagu. Dagunya itu juga ditutup. Ini, misalkan ini roko. Lah dagunya ini ditutupin. Nah, jangan sampai pakai roko, iku janggutnya iku katok. Rokoan ngene. Jadi dagunya itu ditutup. Karena dagu ini termasuk aurat. Ini auratnya wanita perempuan dalam sholat. Tetap gini. Tapi kalau anak-anak, nek arek-arek cilik biarkan. Utawa wong tua, orang yang sudah tua, sing duweni penyakit kayak Muhammad Ali wae. Apa itu ngeder le. Jadi enggak ada ngeder gini terus. Kalau orang yang sudah sepuh, perempuan, wanita yang sudah sepuh, ya enggak usah lah. Sampai ini enggak apa-apa. Karena kalau membetulkan ini sulit Pak. Gerak-gerak gitu. Gerak-gerak gini, tangannya itu. Atau anak-anak pakai roko, pakai makena, kelihatan dagunya, enggak apa-apa. Anak-anak, kalau ibu-ibu, wanita-wanita yang masih muda, disempurnakanlah dalam menutup aurat. Kemudian di luar di luar sholat, auratnya orang wanita di luar sholat itu adalah ya sama dengan sholat. Nah, cuma madhab yang dipakai kebanyakan ulama-ulama Indonesia ini adalah tidak bermadhab Syafi'i. Tak salah Imam Hambal. Sehingga para kiai terhadap santri-santrinya itu ndak usah pakai cadar, kelihatan wajahnya. Nggih napa, nggih? Pondok pesantren lho. Kan jilbaban tapi wajahnya masih kelihatan. Masih kelihatan. Lah yang memakai cadar ya baik. Kita tidak menyalahkan mereka. Tidak menyalahkan mereka. Bagus. Ya. Karena bengesnya mboten ketinggalan nggih, Pak. Pakai baik tidak kelihatan karena tertutup rapat. Itu yang saya ralat dari keterangan saya kemarin. Itu intinya auratnya orang perempuan dalam sholat itu adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini termasuk doir joboy sisan. Jadi sampai pergelangan ini tidak apa-apa. Malah kalau pakai kaos tangan ini bisa membatalkan, Pak. Karena barang yang gerak dengan gerakannya orang yang sholat itu apabila menutupi yang seharusnya kita letakkan ke lantai tertutup oleh barang sholat tidak sah. Seperti saya pakai serban itu naik waktu sujud lah gini ketutupan mancing ya Pak. Sampun karena sudah maaf karena sudah mancing waktu salat maghrib. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah dan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.